warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast spesial hari ini di Kota Bekasi. Bersama aku pastinya host kesayangan kalian semua, Desintia Inten di Ada Parlementaria. Hari ini spesial, aku akan ngobrol santai bersama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bapak Arief Rahman Hakim. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin. Sobat Ada Podcast, akhirnya kita bertemu lagi nih sama Bang Arief Rahman, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Nah, kita sekarang udah enak nih kayaknya ngobrol-ngobrolnya ya, karena tadi kita sambil jogging kayaknya masih agak berisik. Bang Arief Rahman, ya, boleh kita ngobrolnya agak panjang, boleh ya? Boleh. Soalnya banyak banget nih hal-hal yang kayaknya bakalan ditanyain dan teman-teman semua juga penasaran banget. Salah satunya yang pertama, mungkin Bang Arief ini di Komisi 2 itu sebetulnya masalah apa nih yang selalu dihadapinya? Di bidang apa gitu ya? Iya. Kita di Komisi 2 itu konstruksi infrastruktur, pembangunan, lingkungan hidup, dan pertanian juga peternakan. Pertanian dan juga peternakan, termasuk lingkungan hidup juga? Oh iya. Oke, ini yang salah satunya yang kita tahu nih Bang Arief, dan teman-teman juga mungkin tahu kalau masalah global saat ini tuh kan masalah pangan nih katanya ya, lagi krisis pangan. Untuk di DPRD Kota Bekasi sendiri menyikapinya atau langkah-langkah yang sekarang sudah mulai digenjot nih untuk bertemu di 2023, katanya 2023 agak gelap nih gitu ya karena krisis pangan ini. Itu gimana nih Bang Arief? Saya rasa di Indonesia ini kita kan daerah kita ini daerah yang cukup besar pertanian, juga masih mencukupi lah untuk kebutuhan pangan pada masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bekasi ya. Oke. Kota Bekasi ini kita ketahanan pangan kita sangat cukup lah. Gitu. Terbukti ketika COVID kemarin 2 tahun lalu itu ketahanan pangan kita cukup, kalau dibilang cukup gagah lah. Betul. Untuk mensuplai kebutuhan masyarakat Kota Bekasi. Berarti kalau dari sisi pangan sih kita masih aman ya? Masih aman lah. Masih aman. Secara kalau pangan itu kan secara global ini memang ketika krisis itu satu negara mungkin kita kena dampak, tapi negara kita alhamdulillah masih tangguh untuk persoalan pangan. Oke, alhamdulillah deh ya. Berarti nggak usah khawatir untuk masalah pangan ya di kota, bahkan di Indonesia pun kita nggak usah khawatir ya Pak ya? Cukup. Oke, kalau kemarin nih saya dengar kan habis reses nih katanya ya. Betul. Kalau reses ini kemarin yang disoroti oleh masyarakat atau keluhan-keluhan yang sekarang sudah diterima Bang Arief apa aja sih? Kita baru saja mengalami badai COVID 2 tahun. Jadi 2 tahun itu memang tidak ada pembangunan. Kalau kita lihat banyak infrastruktur yang rusak, bangunan yang tertinggal, terutama bangunan-bangunan milik publik lah, seperti sarana masyarakat di lingkungan RT, RW. Tapi tahun ini masuk 2021 akhir kemarin sudah mulailah kita pembangunan. Sudah ada perapian infrastruktur. 2022 ini lebih banyak lah masyarakat yang sudah mengajukan pembangunan di lingkungan. Nah, ini terbukti dari antusiasme masyarakat menghadiri reses saya atau reses teman-teman anggota DPRD yang lain gitu loh, dan mereka banyak mengajukan tentang pembangunan infrastruktur karena tertinggal kemarin 2 tahun itu masa COVID, karena anggaran kita itu bergeser lah untuk penanganan COVID di Kota Bekasi ini. Oke, berarti salah satu pembangunan infrastruktur yang ingin masyarakat cepat digenjot itu salah satunya apa? Ya, jalan, pembangunan sekretariat RT, RW, PKK dan sebagainya. Dan memang setiap tahun itu pasti ada perubahannya, seperti kerusakan jalan karena dampak hujan. Betul. Nah, akhirnya kita banyak intent. Nah, apalagi banjir menjadi satu persoalan di Kota Bekasi ini, betul, yang belum selesai hingga sekarang. Tetapi masuk 2021 ke 2022 ini mungkin agak berkurang sekarang penanganan banjir, karena memang sudah mulai ada alokasi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan drainase, folder dan sebagainya di lingkungan dan di perkotaan. Oke, berarti untuk Bang Arief sendiri nih,
suka dukanya di Komisi 2 kan kayaknya masalah lingkungan, Iya. masalah pangan dan lain-lain itu kayaknya bener-bener yang menjadi hal yang paling ditakutkan oleh masyarakat ya. Suka dukanya apa nih Bang Arif? Pertama, aduan masyarakat lah, karena memang tidak mungkin anggaran kita mencukupi untuk seluruh pembangunan yang ada di Kota Bekasi. Tentu ada yang prioritas, ada yang harus ditunda untuk tahun anggaran berikutnya. Ini kadang-kadang masyarakat memang banyak mengeluhkan jalan-jalan protokol, terus jalan-jalan yang masuk ke arah daerah kelurahan. Nah itu memang step by step saja lah. Jadi baru sudah ini triwulan terakhir, alhamdulillah pembangunan di Dinas PMSDA itu sudah hampir 80% selesai lah. Lalu dari Perkintan, pembangunan ini kemarin agak telat, Perkintannya agak telat, baru 14% sekian, tetapi sekarang ini sudah terus menambah persentase pembangunan di triwulan akhir ini. Dan moga-moga di 2023 itu sudah ada progres yang lebih baik lah kita menyeluruh. Oke, untuk Kota Bekasi sendiri kan sekarang udah curah hujan lumayan juga nih, Betul, siang, betul. sore, pagi, malam hujan terus besar gitu ya. Pasti kan banjir kayaknya udah ada menggenang di beberapa wilayah. Iya. Untuk di Pemkot sendiri tadi selain drainase sudah diperbaiki, terus ada nggak hal lain gitu untuk tadi kan pasti mencegah ya, tapi untuk persiapan nanti saat menemui banjir yang ternyata tiba-tiba datang gitu, Iya. udah ada persiapan yang lain? Jadi gini, kita memberikan informasi atau sosialisasi terhadap masyarakat. Bagaimana dampak banjir ini berakibat bukan saja karena curah hujan, tetapi kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Betul banget itu. Tidak membuang sampah sembarangan, Betul. terutama yang akhirnya membuat tersendat jalur air, dan akhirnya membuat banjir di mana-mana. Dan ini upaya kita untuk mensosialisasikan lewat lingkungan hidup, DLH, Dinas Lingkungan Hidup, untuk menginformasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampahnya, Betul. lalu menjaga kebersihan lingkungannya. Betul. Lalu membersihkan saluran yang ada sekitar rumahnya seperti got tuh, saluran rumah tangga itu penting kan? Betul. Karena itu awal mulanya dari persoalan banjir. Lalu setelah itu juga harus dipikirkan dampak DBD. Nah ini perlu juga harus dipikirkan masyarakat. Makanya kita mendorong Dinas Lingkungan Hidup itu untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Di samping itu juga pembangunan infrastruktur yang rusak, yang apa itu kita dorong untuk segera diperbaiki supaya air ini berintegrasinya gampang gitu loh, bisa jalan dengan baik, tidak tersendat, dan masyarakat bisa hidup sehat. Betul. Ditambah lagi Mbak, yang menjadi persoalan selama ini perusahaan-perusahaan juga untuk tidak membuang limbahnya di air, di sungai. Betul. Supaya tidak menjadi dampak lingkungan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat yang ada. Betul. Itu paling penting juga. Jadi memang teman-teman semua, masalah banjir itu masyarakat selalu menyalahkannya pemerintah. Nanti demo ke DPRD gitu ya. Padahal salah satunya mungkin ya dari masyarakatnya itu sendiri juga. Kesadaran masyarakatnya lah. Kalau saya pernah kunjungan kerja studi banding ke satu daerah yang cukup bersih, terutama di Bali. Betul. Kalau kita lihat kan kesadarannya, di samping memang kota itu, Pulau Bali itu sebagai kota wisata, tapi kesadaran masyarakatnya tinggi. Semarang, ya kalau kita tahu dulu kota tua itu banjir. Sekarang ini kan Semarang karena drainasenya sudah bagus, kesadaran masyarakatnya juga tinggi. Ya alhamdulillah kita studi banding ke sana ternyata sudah bagus. Dan ini kita terapkan di Kota Bekasi supaya kita ini momok besar, kita setiap tahun ini banjir yang cukup dahsyat, tetapi kembali lagi, kita samping pemerintah harus bekerja dengan baik, bersinergi dengan DPRD, dan masyarakat juga harus seimbang gitu loh, supaya kebaikan infrastruktur juga menjadi manfaat untuk masyarakatnya, kan itu. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, obrolannya semakin seru, tapi nggak sampai sini aja kita akan ngobrol. Kita masih banyak lagi hal-hal yang harus kita gali, khususnya nanti mungkin kegiatan pribadinya Bang Arif Rahman nih ya, selain menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Dan untuk itu, teman-teman jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube kami, dan juga like, komen juga, share ke teman-teman kalian agar terus mendukung Ada Production Official. Yuk, kita lari. Oke.
satu lagi nih, ada yang belum rampung nggak? Ini kan kita udah mau akhir tahun nih ya. Ya, betul. Ada yang belum rampung nggak tugas Bang Arief sebagai anggota DPRD di tahun 2022 ini? Iya, sekarang ini kita sedang menggarap perda tentang air bersih. Oke. Perda tentang air bersih ini kan belum selesai, tapi insya Allah sebelum akhir tahun sudah harus selesai lah. Kita sedang membuat bagaimana mengatur masyarakat terhadap air bersih ini. Bagaimana air bersih ini bisa terlindungi lah, tidak tercemar dari polusi atau dari kegiatan-kegiatan perusahaan lah. Ini sedang kita atur perdanya. Lalu juga kita sudah menyelesaikan sedang menjalankan perda budaya juga tentang bagaimana Bekasi ini punya ikon lah seperti Jakarta, Bali. Sudah ada perdanya. Kalau sudah ada perdanya, setidaknya Bekasi ini ada sebuah gambaran tentang perda inti Kota Bekasi, yaitu perda tentang kebetawian. Ya. Bagaimana masyarakat datang dari luar ke Bekasi ini sudah tidak canggung menanyakan perdanya Kota Bekasi, tentang budayanya Kota Bekasi, tetapi dia sudah tahu, oh ternyata budayanya seperti ini. Selama ini kan kita belum lihat, ada juga sudah kita lihat, tapi jarang lah. Belum terlalu menonjol. Makanya kita akan dorong supaya perda ini pada tahun ini bisa disahkan lah, diparipurnakan. Oke, kalau tadi kan Bang Arief berbicara, tadi ikonnya Kota Bekasi ya. Mungkin yang saya tahu nih, saya sebagai awam yang saya tahu tuh kayaknya Kota Bekasi juga punya ondel-ondel gitu ya, tapi sama dengan Jakarta gitu. Nah mungkin hal itu ya yang nanti harus. Kalau Jakarta memang punya hak Jakarta ondel-ondel ya. Kalau Bekasi kan ada Bang Bek kan, Abang Empok Bek Bekasi kan ada itu kan. Empok Abang Bek kan Bekasi, itu ya gitu. Bekasi. Artinya kita bisa apa ya? Selestarikan lah tentang ornamen tersebut gitu loh, supaya menjadi sebuah ikon di Kota Bekasi. Oke, betul. Kayaknya cukup dulu kita berbicara tentang program yang anggota DPRD ya. Sekarang lebih ke Bang Arief Rahmannya sendiri nih mungkin. Selain menjadi anggota DPRD, kesibukannya apa sih? Saya punya kesibukan adalah usaha kecil-kecilan lah. Boleh dong di-spill. Usahanya apa tuh? Wah, ini kayaknya pengusaha juga ya. Kebetulan saya punya rumah makan. Nerusin dari nenek saya lah, usaha sop sate. Samping itu ada usaha lain lah bersama anak-anak kan. Mungkin buat tambahan-tambahan lah, buat tambahan hidup lah. Betul. Rumah makan apa nih? Sop sate. Sop dan sate. Oh, emang kalau Bang Arief sendiri dari mana? Saya asli Bekasi. Asli Bekasi. Kalau Bekasi berarti ada khasnya juga nih, Oh iya. Sop dan satenya ini khas. Iya, khas asli Betawi lah. Boleh dong dikasih tahu alamatnya di mana, nanti teman-teman ada podcast dan termasuk saya dan kru juga nanti bisa main ke sana. Iya, boleh. Silakan. Di mana tuh? Di Kalibong Buburu. Namanya? Sop sate Wahaji Maya. Wahaji Maya. Oh, karena ini turun-menurun ya. Sop sate Wahaji Maya ini dari zaman nenek saya, di zaman Belanda. Itu dari tahun 1940 beliau sudah dagang. Jadi ada menu tradisi yang sudah dikenal masyarakat di sana gitu. Jadi sekian tahun kita stop, tidak ada kegiatan, tidak ada penjualan. Nah, ini kita buka lagi. Alhamdulillah sudah hampir 8 bulan lah sudah jalan ya. Alhamdulillah ini banyak dikenal lah oleh masyarakat sekitar kampung saya. Berarti Bang Arief sendiri backgroundnya memang dari ini ya, dari pengusaha. Ya, pengusaha. Sebelum menjadi anggota DPR? Iya, usaha kecil-kecilan aja. Usaha kecil-kecilan. Kambing lah. Oh. Tapi apa yang mendorong Bang Arief akhirnya dari pengusaha kecil-kecilan ingin menjadi anggota DPR dan sekarang sudah berhasil menjadi ketua komisi 2? Alhamdulillah. Jadi saya ingin membangun kampung saya lah. Pertama, membangun Kota Bekasi kan tanah kelahiran saya gitu. Jadi kebetulan saya berorganisasi, banyak teman, banyak airah, banyak dorongan. Kebetulan memang keluarga saya ada trust lah hidup di politik. Seperti almarhum Kiai Haji Fadul El Mohir, dulu mantan anggota DPA, Dewan Pertimbangan Agung dari PDI juga. Waktu itu masih zaman Pak Suryadi. Dan ini menjadi keturunan lah. Akhirnya saya harus saya berkiprah di politik lah. Juga ya. Berarti tadi juga usahanya turun menurun. Sekarang masalah politik juga ternyata mengikuti jejak
dari yang keluarga ya. Keluarga lah. Oke, orang tapi tua. tetap ya dengan visi misi ingin memajukan Kota Bekasi Kota pastinya. Bekasi. Oke, wah seru banget ya pemirsa. Obrolannya nih kita sambil jalan, ini Iya. pakaiannya sudah matching sekali kita ya. Kan habis jogging. Iya, sebetulnya saya tuh salah satu yang agak males juga untuk Oh, gitu olahraga. ya. Tapi khusus bertemu dengan Bang Arif, saya spesial jogging dari Iya. tadi, lumayan juga ya berkeringat ya. Alhamdulillah sehat ya. Oke, salah satunya lagi, oh ini yang saya penasaran juga, mungkin teman-teman penasaran, nanti untuk pemilu yang akan datang nih, bakalan ikut lagi nggak nih, mencalonkan diri lagi nggak jadi anggota DPR? Niat sih sudah pasti ada ya, tetapi kita kembalikan ke partai lah. Kalau partai menugaskan saya kembali untuk maju, ya insya Allah kita akan berjuang untuk meraih tiket menjadi anggota DPRD lagi tentunya. Amin. Karena ini masih yang pertama ya. Ya, Ini yang pertama, semoga nanti selanjutnya masih ada kesempatan dan dipilih lagi oleh rakyat Kota Bekasi. Karena Betul. pastinya Bang Arif ini sudah memberikan yang terbaik pastinya ya selama ini. mudah-mudahan amin bisa Amin. diterima masyarakat lah. Oke deh teman-teman semua, jangan lupa sekali lagi aku ingetin buat subscribe YouTube channel kita, terus di share, di like dan di komen videonya nih karena nanti bakalan banyak lagi konten-konten yang menarik pastinya di Ada Production Official. Dan satu lagi mungkin untuk menutup ya, ada salah satu berita yang lagi viral banget nih, viral di sosial media. Salah satunya judulnya adalah anak anggota DPRD menjadi korban tabrak lari Dan rasis. dan rasis. Nah, itu anak dari Bang Iya, Arif betul. Rahman Hakim. Mungkin bisa diceritakan sekarang sudah sampai mana kasusnya, Bang Arif? Iya. Kebetulan menjadi korban adalah anak dan adik saya menjadi korban tabrak lari tersebut. Dan kondisi anak saya sekarang alhamdulillah sudah agak baikan, sudah bisa beraktivitas walaupun tidak maksimal. Sementara adik saya belum bisa beraktivitas karena Oke. makin hari lukanya makin makin kurang bagus lah. Jadi mungkin sementara adik saya belum bisa aktivitas dan alhamdulillah kemarin itu pada hari Sabtu tersangkanya sudah dipanggil ke Polres, Oke. sudah di BAP. Ya ternyata anak seorang pengusaha, Oh, pengusaha showroom, makanya dia berani bilang pribumi miskin lo, pribumi bangsat lo. Ah, itu kata-kata yang cukup rasis lah Oke. buat kami. mm-mm. Lalu setelah terjadi, biasanya nih kalau orang sudah melakukan kejahatan, satu hari mungkin sadarlah, dia merasa bersalah, meminta maaf. Ternyata enggak, malah memberi ancaman dengan kata-kata, untung nggak saya tembak mas, baru saya serempet. Artinya sebuah kata-kata yang luar biasa buat saya sebagai orang tua ini tidak terima begitu aja lah. Oke. Ya kita bersyukur di tanah air kita ini negara hukum ya, bukan negara rimba. Betul. Mungkin kalau negara rimba saya sama teman-teman juga tidak akan terima lah dengan Baik. ini. Tapi kita serahkan semua kepada pihak polisian, usut tuntas, memberikan hukum yang layak sesuai hukum di tanah air kita dan jangan ada yang bermain dalam proses hukumnya, terlepas dia orang kaya sekalipun. Baik. Saya berharap polisi menjaga supremasi hukum sebaik-baiknya, Betul. menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat. Dan pesan saya, jangan bermain dalam persoalan ini. Ini anak saya akan tuntut keadilan sampai manapun dan proses ini akan saya ikuti. Baik. Mohon izin Bang Arif, mungkin tadi kan Bang Arif mengatakan bahwa itu kan katanya anak orang kaya gitu ya. Mohon izin juga nih, ini pun anak anggota DPRD Kota Bekasi, tapi tidak ada ini ya Pak ya, maksudnya perbedaan di kepolisian itu, ini anaknya anggota DPRD ada nggak dari mereka? Enggak. Saya rasa enggak ada ya, karena ini gini, saya kan intent berkomunikasi dengan penyidik. Ini kebetulan kasusnya ditangani lalu lintas, laka lalu lintas. Jadi saya berkomunikasi dengan para penyidik terkait progres-progres yang sudah mereka lakukan. Memang agak lambat dan itu diakui oleh mereka karena anggota mereka yang sedikit. Oke. Ini agak lambat terus sampai akhirnya kemarin itu mereka dipanggil lah tersangka ini. Semestinya kan harus ada penangkapan. Betul. Kalau kita lihat videonya kan itu luar biasa. Betul, betul. Untung atau mungkin anak saya harus patah tulang dulu baru ada tindakan yang agresif dari pihak polisian, atau kena lukanya hanya itu jadi polisi agak lalai gitu kan. Ini yang menjadi pertanyaan buat saya gitu loh. Pada akhirnya kemarin sudah di BAP, sudah mengakui tersangka. Tapi polisi ini kayak seperti ini penyidiknya seperti enggan mengatakan bahwa iya dia tersangkanya, dia sudah enggan mengatakan itu. Iya. Saya berkali-kali tanya, Pak ini ditahan tidak? Setelah dia mengakui, dia tidak menjawab iya ditahan. Tapi apa yang dikatakan, nanti saya akan koordinasi dengan pimpinan. 3 kali saya tanya itu lagi, ini yang menjadi kami sebagai keluarga geram. Iya.
Begitu juga saya tanya mekanik, setelah ini ditahan tidak? Karena tersangkanya mana? Sudah di BAP, mau tersangka lagi ambil mobil katanya pulang. Loh ini kan luar biasa, kenapa nggak ditahan langsung, malah di BK dibebasi? Lalu setelah rekonstruksi, rencana mau rekonstruksi kemarin sore, apa setelah rekonstruksi ini akan ditahan? Enggak katanya. Ini keadilan yang luar biasa buat orang seperti itu. Dan tidak ada keadilan buat kami korban. Terlepas saya sebagai anggota Dewan, ini saya loh anggota Dewan, bagaimana masyarakat? Kan itu. Ini yang menjadi tuntutan buat saya. Dan saya katakan kepada Pak Kanit kemarin, saya akan bersuara lantang menjadi keadilan untuk anak dan adik saya. Kita doakan saja ya Bang Arif. Saya juga mendoakan, mungkin teman-teman juga mendoakan agar masalah ini cepat selesai dan juga mendapatkan keadilan untuk pastinya untuk korban ya, dan untuk keluarganya Bang Arif. Oke, teman-teman, mungkin kita tadi udah ngobrolin tentang DPRD, tentang Komisi 2-nya, pribadinya Bang Arif. Ternyata Bang Arif seru banget ya ngobrolnya. Santai, memang kalau orang Bekasi punya pembawaan yang santai ya Bang Arif ya. Alhamdulillah seru sekali. Untuk itu, sekali lagi subscribe YouTube channel kami, karena nanti di next episode mungkin kita akan ngobrol lagi bersama dengan anggota-anggota DPRD lainnya yang pastinya akan nambah seru lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you. Makasih.